وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jalur yang kelima, jalurnya Imam Sufyan ibn Uyainah, ada di dalam Sunan Ad-Daruqutni. Kita dapati di dalam Sunan Ad-Daruqutni. Imam Ad-Daruqutni meriwayatkan bagaimana qala haddatsana Al-Husain ibn Ismail qala haddatsana Ali ibn Syu'aib qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah. Ingat ya, sana ini antum jangan baca sana aja. Ini tulisannya sana tapi nanti dibacanya haddatsana. Ini istilah bagi para ahli hadis, nanti kita ada bab sendiri untuk mempelajari ini. Qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Asim ibn Kulaib, sama dari Asim bin Kulaib, an abihi dari ayahnya juga, an Wa'il ibn Hujrin qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat begini terus sampai kita fokus pada apa? Gimana Rasulullah duduk. Wa asyara Sufyan bi isbu'ihi as-sabbabah. Imam Sufyan ibn Uyainah yang meriwayatkan hadis ini, beliau kan ini mengatakan wa halaqa halaqatan wa da'aha kadza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat lingkaran dan berdoa seperti ini. Seperti ini gimana? Ketika ditunjukkan, maka murid-muridnya Imam Sufyan mengatakan apa? Asyara Sufyan, Imam Sufyan menunjuk dengan apa? Bi isbu'ihi as-sabbabah, dengan jari telunjuknya ditunjuk. Jalur kelima masih menyatakan tunjuk. Mundur lagi nih. Nah, jalur keenam yang meriwayatkan dari Asim bin Kulaib, sekarang beda orangnya nih. Bishr ibn al-Mufaddal. Orangnya beda, meriwayatkan dari Asim bin Kulaib, dari ayahnya dari Wa'il bin Hujrin, tetapi redaksinya masih sama. Wa asyara bis sabbabah, Rasulullah tunjuk dengan jari telunjuk. Riwayat ini ada di dalam Sunan Abu Daud. Imam Abu Daud meriwayatkannya di dalam sunannya. 6, tinggal 3 lagi ya. Jalur yang ketujuh dan jalur yang kedelapan ini dikumpulkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam periwayatan beliau. Ini apa? Saya minta antum agak sabar. Ini rumit nih beliau. Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan apa? Qala haddatsana Harun ibnu Ishaq, qala haddatsana Ibnu Fudail. Ini ditulis na aja kan? Nah, ini haddatsana singkatan lagi. Jadi antum nanti dapatkan sana atau dapatkan na, itu bacanya tetap haddatsana. Ha dikasih ha di sini. Ha ini maknanya adalah tahwil. Dialihkan jalur sanad ini kepada jalur sanad yang lain. Maksudnya apa? Berhenti sementara. Ibnu Fudail, sampai Ibnu Fudail berhenti sementara, kemudian Imam Ibnu Khuzaimah memulai sanad yang baru lagi. Wa haddatsana al-Ashadju qala haddatsana Ibnu Idris. Ha berhenti lagi di sini. Dibaca itu. Nanti ketika membaca hadis antum seperti itu. Ha, bilang ha gitu. Ha wa haddatsana Ali bin Khashram qala akhbarana Abdullah yakni ibna Idris. Ha wa haddatsana Abdul Jabbar bin Al-Ala wa Sa'id bin Abdurrahman qala haddatsana kulluhum. Siapa kulluhum? Semuanya ini Ibnu Fudail, Ibnu Idris, Abdullah bin Idris ini orang yang sama. Abdullah ibnu Idris ya, Ibnu Idris yang pertama tadi. Ini Abdullah ibnu Idris tidak lain adalah Ibnu Idris yang di sini. Jadi semuanya ini Muhammad ibnu Fudail dan Abdullah ibnu Idris ini meriwayatkan apa? An Asim ibn Kulaib. Jadi meskipun antum di sini lihatnya banyak ha-ha-nya ini, dia nanti muaranya kepada dua muridnya Asim, yaitu Muhammad ibnu Fudail dan kepada Abdullah ibnu Idris. Dari
ujung hadis yang banyak ini dari Harun bin Ishaq, dari Al-Ashaj, kemudian dari Ali bin Khashram, dari Abdul Jabbar ibn al-Ala dan Sa'id ibn Abdurrahman. Semuanya ini meriwayatkan dari dua orang, yaitu Abdullah ibn Idris dan Muhammad ibn Fudail. Muhammad ibn Fudail dan Abdullah ibn Idris keduanya meriwayatkan dari Asim bin Kulaib. Asim bin Kulaib dari ayahnya dari Wa'il bin Hujrin. Redaksinya gimana? Wa ja'ala yushiru bis sabbabati yad'u. Di sini Rasulullah yushir, tunjuk lagi dengan jari telunjuknya, berdoa dengan jari telunjuknya. Jalur yang ke-9 di sini yang nanti antum dapatkan perbedaannya, yaitu jalurnya Zaidah ibn Qudamah al-Kufi yang ada di dalam Sahih Ibn Khuzaimah, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Qala haddatsana Muhammad ibn Yahya qala haddatsana Muawiyah ibn Amr qala haddatsana Zaidatu qala haddatsana Asim ibn Kulaib al-Jarmi qala akhbarani abi anna Wa'il bin Hujrin akhbarahu. Zaidah mengatakan, ini saya dapatnya dari Asim bin Kulaib, Asim bin Kulaib dari ayahnya, ayahnya dari Wa'il bin Hujrin, menyampaikan hadis ini. Apa hadisnya? Qultu la anzuranna ila salati Rasulillah. Aku sungguh akan melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, sama seperti riwayat yang sebelumnya, tapi ada perbedaan di sini. Apa perbedaannya? Ini yang dibawakan oleh Zaidah. Tsumma qabada sintaini min as-sabi'ihi wa halaqa halqatan. Di sini Rasulullah menekuk dua jarinya, kemudian membuat lingkaran. Tsumma rafa'a isba'ahu, kemudian diangkat jarinya. Berhenti sampai di sini saja menunjuk? Enggak. Fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Saya melihat Rasulullah gerak-gerak. Disinilah antum dapati riwayat kalau sebagian teman-teman kita kenapa kalau sholat gerak-gerak-gerak, ini riwayatnya ini. Qala Abu Bakar, Al-Imam Abu Bakar Ibnu Khuzaimah, nanti dalam sunan dalam Sahih Ibnu Khuzaimah kalau antum baca qala Abu Bakar ini tidak lain adalah Abu Bakar Muhammad ibn Khuzaimah. Al-Imam Ibnu Khuzaimah ini, laisa fi syai'in minal akhbari yuharrikuha illa fi hadzal khabar zaidun dzikruhu. Jadi tidak ada, atau kata Imam Ibnu Khuzaimah, tidak didapati dalam riwayat-riwayat yang lain ada redaksi menggerak-gerakkan kecuali di jalurnya ini. Jalurnya siapa? Jalurnya Zaidah bin Qudamah. Jadi di sini Zaidah bin Qudamah menyendiri di dalam periwayatan. Patokan pertama sudah kita miliki, ya, dia menyendiri. Kalau ditanya dari mana antum tahu Ustaz itu menyendiri, saya udah cari, tapi dapatnya 9 jalur. Dia cuma sendirian aja. Sisanya temannya yang 8 mengatakan tunjuk. Tapi Imam Zaidah mengatakan apa? Digerak-gerakan. Terus yang kedua, ya sudah, kalau telaah saya terlalu sedikit, ini yang mengabarkan Imam Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah telaah terhadap jalur hadisnya lebih banyak beliau yang mengabarkan nggak ketemu selain ini. Hanya Zaidah bin Qudamah yang membawakan redaksi gerak-gerak. Kemudian penyendirian sudah bisa kita hukumi syadz nggak ini? Kita lihat kira-kira menurut antum, yang kita sekilas tadi melihat ya, redaksi yang dibawakan Imam Zaidah ini menyelisihi redaksi teman-temannya enggak? Kalau antum bilang iya, maka inilah contoh hadis syadz. Tapi kalau antum bilang enggak Ustaz, enggak menyelisihi. Kenapa? Alasannya begini, silahkan antum kemukakan tanggapan antum atau hasil analisa antum terhadap sepintas yang kita lewati ini tadi. Kira-kira redaksinya Imam Zaidah bin Qudamah ini menyelisihi redaksi teman-temannya atau tidak? Maka kalau kita gambarkan dalam Syajaratul Isnad, dalam bentuk bagan periwayatan,
Jadi hadis ini kan tadi sumbernya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilihat oleh sahabat Wa'il bin Hujrin radhiyallahu an. Kemudian Wa'il bin Hujrin menyampaikan kepada anaknya, afwan saya salah tulis, bukan 10, 9. Kita dapat jalurnya ini 9 yang kita saksikan malam hari ini. Tapi nanti kalau antum dapat jalur-jalur yang lain silahkan. Ada 9. Kemudian Kulayb bin Syihab al-Jarmi, Wa'il bin Hujrin menyampaikan kepada muridnya Kulayb bin Syihab al-Jarmi. Kulayb bin Syihab al-Jarmi menyampaikan kepada putranya. Jadi di sini kalau antum lihat poros periwayatan hadis tentang tunjuk ini, dia nanti akan berpusat di Asim bin Kulayb. Dari Asim bin Kulayb nanti baru berpencar menyebar ke 9 orang, ke Syu'bah ibn al-Hajjaj, ke Sufyan al-Thawri, ke Sufyan ibn Uyainah, kemudian ke Zuhair ibn Muawiyah, ke Abul Aslam Salam bin Sulaim, kemudian ke Bishr ibn al-Mufaddal, kemudian ke Abdullah ibn Idris, kepada Muhammad ibn Fudail, dan kepada Zaidah bin Qudamah, yang jumlahnya tadi 9 murid dari Asim bin Kulayb. Jadi ini lihat bagian periwayatannya seperti ini. Dari Rasulullah, kemudian dari kemudian kepada Wa'il bin Hujrin, kepada Kulayb kepada putranya Asim bin Kulayb. Baru dari Asim bin Kulayb berpencar itu periwayatan ke banyak orang. Dari 9 yang meriwayatkan dari Asim bin Kulayb, 8 orang mengatakan bahwasanya Asim bin Kulayb itu mengabarkan kepada kami kalau Rasulullah itu tunjuk. Zaidah bin Qudamah sendirian beliau gerak-gerak. Ini bagaimana kita menilai mana yang diterima? 8 orang ini yang diterima, atau Zaidah yang diterima, atau semuanya diterima? Bingung kan? Disinilah letaknya madhab itu berbicara. Maka jangan dikatakan kembali ke sunnah terus madhab ditinggalkan. Ini ketemu bingung kayak gini, kalau kita nggak pakai madhab nggak bisa. Ketemu yang membingungkan seperti ini, kan kita mau mengamalkan sunnah Nabi nih. Cuma sunnah Nabi ketika sampai kepada kita begini nih, ini sunnah Nabi yang mana? Nabi itu sunnahnya tunjukkah atau gerak-gerak? Kita dihadapkan dengan problem yang seperti ini ya. Maka kita lihat orang-orangnya. Predikat jarah wa ta'dil dalam rangkaian sanad periwayatan ini. Wa'il bin Hujrin, asal negerinya di Hadramaut, predikatnya sahabat. Ini sudah sahabat kulluhum udul. Sahabat itu semuanya adil, nggak usah dicari lagi thiqoh nggak thiqohnya itu. Jadi predikat sahabat itu lebih tinggi daripada thiqoh. Kulayb bin Syihab berada di Kufah, Soduk. Nah, kalau begitu ini derajat hadisnya bisa nyangkutnya itu ke Hasan saja. Nanti bisa jadi sahih kalau ada penguat dari riwayat yang lain. Kemudian Asim bin Kulayb gimana? Soduk rumiya bil irja. Dia soduk, riwayat hadisnya Hasan, tetapi rumiya bil irja, tertuduh memiliki kebid'ahan murji'ah. Terus gimana? Mau ditolak hadisnya? Jadi antum kalau nolak hadisnya ini sholat gimana? Mau tunjuk mau nggak tunjuk? Ayo. Nggak bisa. Jadi rumiya bil irja, lihat riwayatnya ini menguatkan kebid'ahan irja'nya nggak? Kalau enggak ya sudah, terima riwayat tersebut. Nanti akan kita lihat syawahid yang menguatkan ini. Adapun murid-muridnya Asim bin Kulayb, nah kita lihat ini. Ini data-datanya saya ambil dari kitab Taqribut Tahdzib yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Syu'bah ibn al-Hajjaj Al-Basri, Abu Bustam Al-Basri, beliau dari Basrah, perawi di Basrah. Predikatnya apa? Thiqah, hafidh, mutkin, amirul mu'minin fil hadis. Amirul mu'minin fil hadis maksudnya apa? Pemimpinnya ahli hadis di zamannya. Itu yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, memuji siapa? Memuji kepada Syu'bah ibn al-Hajjaj ibn al-Warad al-Atakiyu maulahum, Abu Bustam Al-Basri. Jadi antum pernah lihat hari ini orang punya gelar profesor, doktor, terus apalagi engineering, apalagi
Di masa yang dahulu juga ada nih, thiqah, hafidh, mutqin. Kemudian riwayatnya Syu'bah bagaimana tadi? Tunjuk. Yang gelarnya banyak ini jadi nggak hanya sekedar thiqah saja, sudah nilainya A, ini plus kumlotnya itu summa kumlot di atas. Beliau meriwayatkan tunjuk. Imam Sufyan Ats-Tsauri, perawi di Kufah, ini sahabatnya Imam Syu'bah bin al-Hajjaj. Thiqah, hafidh, faqih, abid, imam, hujjah. Berapa ini? Banyak. Sudah keistimewaan ada pada diri beliau radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan tunjuk. Imam Sufyan ibn Uyainah ini gurunya Imam Syafi'i di Mekah. Asalnya di Kufah, kemudian beliau pindah ke Mekah, menyebarkan hadis-hadisnya di Mekah. Jadi nanti beliau ada murid-murid yang di Kufah, ketika menyampaikan hadis di Kufah, ada pula nanti murid-muridnya yang di Mekah. Jadi ada 2 periode dalam hidupnya Imam Sufyan ibn Uyainah ini. Thiqah, hafidh, faqih, imam, hujjah, sama seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi ya. Namun masalahnya di sini apa? Hafalannya berubah di usianya ketika beliau tua. Jadi nanti perlu dilihat siapa-siapa murid yang meriwayatkan darinya ketika dia sudah tua. Artinya murid yang terlambat meriwayatkan dari beliau. Kalau nanti sudah diketahui ada murid-muridnya yang terlambat meriwayatkan darinya, di usia tuanya baru meriwayatkan, itu nanti yang riwayatnya itu bisa lemah. Tetapi karena riwayatnya Imam Sufyan ibn Uyainah ini tadi sama dengan riwayat perawi-perawi yang lain, ini teman-temannya yang lain, tunjuk. Imam Sufyan ibn Uyainah tadi mengatakan tunjuk, dia meriwayatkan tunjuk. Zuhair ibn Muawiyah, thiqah, tsabat. Nah, gelarnya 2 nih. Kemudian riwayatnya gimana? Redaksi riwayatnya tunjuk dengan telunjuk. Abul Ahwas Salam ibn Sulaim meriwayatkan dari Asim bin Kulayb. Gimana kedudukannya, predikatnya? Thiqah, mutqin, sahibu hadis. Sahibu hadis itu ya pemilik hadis. Dan beliau ahlinya hadis gitu loh. Meriwayatkan tunjuk. Bishr ibn al-Mufaddal, perawi di Basrah, berarti sama dengan Imam Syu'bah tadi. Thiqah, tsabat, abid, ahli ibadah. Sabat ini tetap periwayatannya. Redaksinya gimana? Tunjuk lagi. Abdullah bin Idris. Ini saya belum dapatkan daerahnya tadi di mana, ini lupa saya. Thiqah, faqih, abid. Thiqah, faqih, abid. Meriwayatkan tunjuk juga. Muhammad ibn Fudail Kufah. Nah ini beliau sendiri yang soduk di antara teman-temannya yang lain. Artinya yang nilainya B, Muhammad bin Fudail ini. Arif. Artinya ini menekuni jalur tasawuf. Ada gelar arif di sini. Rumiya bit tasyayyu, tertuduh ada kebid'ahan Syiahnya pada dirinya, Muhammad bin Fudail. Ditolak apa tidak riwayatnya? Nah ini yang kita bahas tentang tunjuk-tunjuk kok. Jadi nggak ada keterkaitan dengan kebid'ahan Syiahnya gitu. Tidak ada keterkaitan dengan berlebih-lebihan dalam memuji Ali bin Abi Thalib. Nah, oleh karena itu kita perlu pembanding dari riwayat-riwayat yang lain. Ini dalam hal ini dia juga sama meriwayatkannya dengan teman-temannya yang satu tabaqat, yaitu tunjuk. Kemudian kita dapati yang berbeda hanya Zaidah bin Qudamah. Tapi Zaidah bin Qudamah ini nilainya apa? A juga dia. Thiqah, tsabat, sahibu sunnah. Nggak ada diketahui terindikasi dia punya kebid'ahan, nggak ada. Sahibu sunnah. Kuat dia dalam memegang sunnah Nabi SAW. Hafalannya bagus, thiqah, tsabat. Hanya saja beliau meriwayatkan menggerak-gerakkan. Berbeda dengan teman-temannya yang lain. Sampai di sini silahkan antum nilai, menyelisihi atau tidak menurut antum. Ya enggak apa-apa kalau yang malu-malu ini nyelisihi. Nanti antum ada yang mengatakan enggak, itu enggak menyelisihi. Enggak apa-apa kalau enggak mau diungkapkan sekarang. Artinya demikianlah para ulama itu berproses.